Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami dengan judul melaporkan hasil penelitian dan kegiatan yang akan disampaikan oleh Fitri Yusnita dan saya sendiri Najla Aurelia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengetahui genre pada tahapan teks laporan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Yang kedua untuk mengetahui ciri-ciri akademik, manfaat, serta pihak yang diberi teks laporan. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian dan hubungannya. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bagian yang sangat penting pada laporan penelitian. Abstrak pada laporan penelitian adalah genre mikro yang berisi ringkasan seluruh penelitian yang dilaporkan. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan, metode, atau teknik yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori adalah tahapan yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Sedangkan tahapan tinjauan pustaka berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Yang keempat, metodologi. Tahapan metodologi penelitian berisi sajian tentang pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan pada penelitian yang dilaporkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama adalah genre deskripsi dan laporan untuk menyatakan hasil. Sedangkan fungsi kedua yaitu sebagai genre diskusi untuk membahas dan menjelaskan hasil atau semua yang telah diperoleh. Yang keenam ada penutup. Tahapan penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur yaitu simpulan dan saran. Deskripsi digunakan untuk memaparkan simpulan, yang tidak lain adalah jawaban langsung terhadap pertanyaan penelitian yang disampaikan pada tahap pendahuluan. Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian, maka selanjutnya yaitu mengajukan saran. Yang ketujuh, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan penelitian, walaupun dua hal itu penting. Peneliti hendaknya memasukkan ke dalam daftar pustaka semua sumber yang digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan penelitian. Laporan adalah materi pendukung laporan penelitian yang diletakkan di bagian belakang. Yang terakhir, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan. Dari penelusuran materi, tahapan-tahapan laporan penelitian dapat ditarik simpulan bahwa menulis laporan merupakan rangkaian kegiatan setelah penelitian dijalankan sesuai proposal yang didesain sebelumnya. Selanjutnya ada menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan dan hubungannya. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan dan abstrak itu sama. Namun, abstrak laporan kegiatan lebih cocok dibandingkan ringkasan karena merupakan intisari dari seluruh kegiatan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur yang pertama, tujuan kegiatan, kedua, deskripsi kegiatan, ketiga, pelaksanaan kegiatan, dan keempat, saran. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan ini berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis, bentuk, tujuan, manfaat, serta strategi untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, deskripsi kegiatan. Tahapan ini berisi paparan tentang nama, lokasi, waktu, dan pelaksanaan dalam kegiatan.
Untuk memaparkan semua itu, genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Keempat, pelaksana kegiatan. Tahapan ini berisi rangkaian tata cara pelaksana kegiatan yang berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan, strategi dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah dalam mengatasinya. 5. Penutup. Tahapan penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat, atau di sisi lain berisi saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Berbeda dengan simpulan penelitian yang berisi sesuai analisis dan simpulan laporan kegiatan berkaitan dengan pembelajaran yang dapat dipetik atau manfaat kegiatan. Yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran tidak dimasukkan ke dalam struktur teks laporan kegiatan. Lampiran pada laporan kegiatan sama dengan lampiran laporan penelitian. Lampiran dilaporkan kegiatan ini merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang di luar bab inti teks laporan kegiatan. Selanjutnya, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada laporan. Dapat ditarik simpulan bahwa laporan merupakan paparan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibuat berdasarkan proposal yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri akademik, manfaat, dan pihak yang diberi teks laporan. Pertama, menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Yang kedua, menganalisis manfaat teks laporan. Yang ketiga, menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teks laporan, baik penelitian maupun kegiatan, berperan penting sebagai bentuk komunikasi formal yang dirancang untuk menyampaikan hasil secara sistematis dan akurat kepada pihak terkait. Teks laporan mampu memenuhi kebutuhan akademis, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab kepada pembaca. Melalui struktur yang terorganisir dan penggunaan genre mikro yang tepat, setiap tahapan memiliki genre mikro yang sesuai untuk menyampaikan fungsi sosial dari masing-masing bagian tersebut. Misalnya, genre, deskripsi, eksposisi, dan diskusi. Baiklah, hanya materi ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.